Shalom, selamat hari Minggu di Minggu 16 November 2025. Selamat beribadah dan selamat melayani bagi yang melayani hari ini, dan selamat menikmati ibadah yang beribadah hari ini. Satu renungan dari khotbah hari ini yang terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 dengan tema bertekun dalam iman yang benar. Bertekun itu berbicara tentang berpegang teguh, sungguh-sungguh tidak berubah. Sungguh-sungguh tekun, tidak tergeser oleh apapun. Nah, kita akan belajar dari wanita Kanaan yang menunjukkan iman yang sungguh-sungguh, bertekun dalam iman yang sungguh-sungguh. Berbicara tentang bertekun berarti dia harus melewati proses demi proses. Nah, kita melihat bagaimana dari wanita Kanaan ini yang berseru kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, padahal dia bukan keturunan Israel, tapi dia mau datang kepada Yesus. Ini menunjukkan bagaimana Yesus datang untuk segala bangsa. Yesus datang untuk semua orang. Yesus datang ingin menyelamatkan semua orang. Yesus datang untuk menyatakan keselamatan bagi seluruh bangsa. Nah, kita melihat kesungguhan dari wanita ini. Dia padahal bukan orang Israel, yang sebenarnya bukan orang-orang yang menerima perjanjian, tetapi dia pasti sudah mendengar, dan dia dari pendengarannya itu dia boleh mau datang dan percaya kepada Yesus Kristus untuk boleh menyelamatkan anaknya, untuk boleh menyembuhkan anaknya, memulihkan anaknya. Tetapi tentunya ketika dia datang kepada Yesus itu tidak gampang, tetapi penuh tantangan dan penuh yang namanya pergumulan. Kita melihat yang pertama, ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus dari ayatnya kedua-dua, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ada tantangan yang pertama, sering sekali ini juga menjadi tantangan kehidupan kita. Ketika kita mencoba terus percaya kepada Tuhan, tantangan yang pertama yaitu seolah-olah Tuhan diam dengan seruan kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak peduli dengan pergumulan kita, dengan seruan doa kita, permohonan kita. Tetapi wanita Kanaan ini kita melihat bagaimana dia tetap terus datang kepada Tuhan. Apakah ketika Tuhan diam dia pergi? Tidak, dia tetap berseru kepada Tuhan. Kalau kita melihat selanjutnya di ayatnya yang ke-25, dia terus berseru, Tuhan tolonglah aku. Nah, kita melihat bagaimana tantangan pertama seolah-olah Tuhan diam. Memang kadangkala banyak permohonan kita, doa kita, pengharapan kita sepertinya belum dijawab Tuhan. Sepertinya Tuhan itu diam, atau sepertinya kita tidak peduli. Tidak, itu tidak benar. Sering sekali ketika Tuhan diam, itu ingin menguji kita. Dan bagian firman Tuhan yang lain katakan bagaimana bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tahu kapan harus menyatakan pertolongan. Tuhan tahu kapan harus menyatakan mukjizatnya. Tuhan tahu kapan harus mendatangkan yang namanya anugerahnya kepada kita. Dan di situ kita dituntut untuk tetap terus percaya, untuk tetap terus berserah kepada Tuhan, untuk tetap terus setia kepada Tuhan. Jangan berpaling daripada Tuhan, dan tetap terus datang untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Tantangan yang kedua kita melihat dalam ayat 23. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Tantangan yang kedua, kita tadi pertama seolah-olah Tuhan, yang kedua itu datang dari orang-orang di sekitar. Bahkan menarik sekali, orang-orang di sekitar itu adalah murid-murid Yesus, orang-orang yang melayani Yesus, orang-orang yang terus bersama dengan Yesus. Dan ini sering sekali menjadi pergumulan dari kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kadangkala justru orang-orang di sekitar kita, orang-orang persekutuan kita yang sering sekali menjadi tantangan bagi kita, yang sering sekali merendahkan, menjauhkan kita, yang sering sekali mencoba menghalang-halangi kita untuk bertumbuh, untuk datang kepada Tuhan, mengejek kita, merendahkan kita, mungkin melihat latar belakang kita, mungkin melihat masa lalu kita. Di sini kita melihat bagaimana bahwa belum tentu orang itu ketika melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh mengerti hati Bapa, dia sungguh-sungguh mengerti hati Tuhan. Tapi kita akan belajar bagaimana kalau kita melayani Tuhan, mari terus belajar mengerti hati Tuhan. Sehingga pelayanan yang kita lakukan itu sungguh-sungguh melayani semua orang. Tidak memandang siapapun, tidak memandang latar belakang, tidak memandang masa lalunya, seburuk apapun. Tetapi Yesus menunjukkan belas kasihan yang luar biasa. Nah, inilah tantangan yang kedua. Bagaimana
ketika wanita Kanaan ini mau datang kepada Tuhan, tapi dia dicoba disingkirkan. Bahkan para murid menyuruh Yesus menyingkirkan dia, mengusir dia. Bahkan sepertinya seolah-olah Yesus mendukung para murid kalau kita melihat ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah-olah mendukung, tapi ingin menyatakan, satu sisi ingin meneguhkan para murid dan ingin mengingatkan para murid dalam konteks pada saat itu bahwa memang yang disebut dengan domba-domba itu adalah keturunan Israel. Tetapi tentunya kedatangan Yesus ke dunia itu ingin meneguhkan kembali bahwa berbicara tentang gembala dan domba-domba, domba-domba itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat bagaimana tantangan yang kedua ini, ya, mari kita belajar bahwa manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tantangan yang ketiga kalau kita melihat dari ayatnya yang ke-26 sampai dengan 27. Ketika Yesus menjawab, ketika wanita itu berseru, "Tolonglah aku," tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini sebuah pernyataan dari Yesus yang seolah-olah merendahkan, tidak. Tetapi ini menjadi sebuah komunikasi pada saat itu, ya, komunikasi kebiasaan pada saat itu bagaimana orang-orang di luar Israel itu dianggap lebih rendah daripada orang Israel. Bahkan dikatakan seperti anjing, sebuah kiasan yang diberikan oleh Yesus kepada wanita itu. Kalau kita melihat zaman sekarang, mungkin ketika Yesus berkata demikian, waduh, ini bisa jadi sesuatu yang sangat merendahkan, sangat memalukan, sangat mengucilkan. Tetapi kita melihat bagaimana wanita itu menjawab. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari mejanya." Ini berbicara tentang konteks budaya, ya. Artinya tantangan yang ketiga itu ada dari konteks budaya. Sering sekali memang budaya-budaya yang bertentangan dengan kebenaran menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi wanita ini melihat bagaimana memang ada budaya yang atau tantangan tradisi pada saat itu yang akhirnya mencoba membatasi dirinya. Tetapi kita melihat imannya menerobos tantangan itu. Imannya menerobos budaya itu. Sekalipun dia orang di luar Israel, tapi ketika dia mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan menyambut dia. Maka keselamatan, maka pemulihan itu terjadi padanya. Nah, kita melihat bagaimana tantangan demi tantangan dapat diterobos oleh wanita Kanaan ini. Sehingga Tuhan pun memuji dia. Tuhan pun akhirnya sungguh-sungguh memuliakannya. Dan pemulihan terjadi bagi anak wanita ini. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Ini menjadi sebuah kesaksian bagi kita. Bagaimana dalam perjalanan iman kita itu pun harus diuji. Sehingga dalam ujian itu, mari kita tetap bertekun dalam iman itu sendiri. Supaya kita tidak mudah goyah oleh tantangan demi tantangan, oleh pergumulan demi pergumulan, bahkan oleh mungkin pengertian yang tidak benar dari kita sendiri. Pengertian dari pemahaman tentang Tuhan, waktu Tuhan, cara Tuhan, kadang-kala memang sulit dimengerti dan sulit diterima. Tapi mari kita belajar tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Jangan pergi kepada dukun, jangan pergi kepada hal-hal yang tidak benar, sehingga kita lari daripada Tuhan, sehingga kita justru menyimpang dari kebenaran Tuhan, sehingga kita justru melukai dan sungguh-sungguh jatuh dalam dosa. Mari kita sungguh-sungguh bertekun dalam iman yang benar, dalam setiap tantangan proses yang Tuhan izinkan kepada kita. Karena setiap orang yang tetap bertahan dalam iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh pemulihan, memperoleh pertolongan Tuhan, memperoleh mukjizat daripada Tuhan, memperoleh bagaimana keajaiban daripada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar, tetap bertekun dalam iman, tetap bertekun dalam setiap proses iman kita. Apapun itu, tentu setiap orang berbeda-beda, tapi satu yang pasti, Tuhan penuh belas kasihan akan melawan orang-orang yang bertekun dan sungguh-sungguh percaya dan tetap teguh dalam iman dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat melayani, dan selamat beribadah. Amin.